Selamat malam untuk semua rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam PA GKI Ngagel pada malam ini. Tema kita tak menyerah meski disesah. Kita akan lihat bagaimana perjuangan orang-orang yang berjuang yang tak menyerah ketika menghadapi situasi yang berat. Kita akan mulai PA ini dan saya mau mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini dan kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menolong kami, hikmat-Mu menyertai kami sehingga kami mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kelas ini, di dalam pemahaman Alkitab ini, jika Bapak Ibu Saudara mau bertanya, misalnya nanti di dalam perjalanan kita berdiskusi, saya akan menjelaskan, lalu ada yang kurang jelas, silahkan langsung di kolom komentar, supaya nanti saya bisa ngecek pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi pertanyaannya langsung aja masuk di kolom komentarnya IG GKI Ngagel yang saat ini kita gunakan bersama untuk pelayanan pemahaman Alkitab. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan PA hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 40 sampai ayatnya rekan-rekan di rumah masing-masing ada Alkitabnya, jadi saya tahu semua pada pakai Android gitu, tetapi bisa disiapkan Alkitabnya supaya nanti ketika kita membuka-buka Alkitab menjadi lebih gampang gitu ya. Kita bisa langsung mencari karena Androidnya sedang dipakai untuk live, bisa menyiapkan Alkitabnya dan kita akan melihat beberapa bagian yang mendukung teks yang akan kita pelajari pada malam ini. Lukas 9 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, engkau orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat."
Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dengan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara, dalam kisah ini, dalam kisah Lukas pasal 9 yang kita baca tadi, saudara, ada dua tokoh yang menjadi pusat perhatian, yaitu anak perempuan Yairus yang sakit. Jadi ini bercerita tentang bagaimana seorang ayah berjuang untuk anak perempuan satu-satunya. Lalu yang kedua bercerita tentang perempuan yang lain, yaitu ada perempuan dewasa yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yang satu berjuang untuk anak perempuannya, yang satu perempuan dewasa ini berjuang untuk kesembuhannya. Nah, kita akan lihat kasus per kasus. Kita lihat yang pertama adalah kasus Yairus dulu. Siapa Yairus ini? Di kitab tadi dikatakan Yairus adalah kepala rumah ibadah, sinagoge. Kalau lihat, dia ini adalah orang nomor 1 di sinagoge. Tidak diragukan kemampuannya, kehormatannya juga ada, dia sebagai orang yang terhormat. Lalu kemudian kalau bahasa sekarang, si Yairus ini lagi ada di puncak-puncak karirnya. Jadi dia ini orang yang sedang di level atas gitu ya. Orang yang sedang merayakan kesuksesan, merayakan keberhasilan, ibaratnya begitu. Karena dia sebagai kepala rumah ibadah. Hidupnya lagi sangat baik. Posisinya sedang di puncak-puncaknya. Karirnya sedang top gitu. Lalu Yairus ini diceritakan apa? Punya anak perempuan tunggal lagi yang sedang sakit. Konon katanya walaupun tidak semua, saudara, seringkali anak perempuan itu akan lebih dekat dengan ayahnya gitu. Tapi Yairus ini dia berjuang melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk anak perempuannya. Kita bisa bayangkan perjuangannya yang rela berdesakan demi berjumpa Yesus. Yang menarik adalah yang kepala rumah ibadah ini, saudara, dalam impiannya adalah, kalau Yesus mampir di rumahku, dia menjamah kepala anakku, maka pasti anakku akan sembuh. Yang dalam bayangannya adalah bagaimana caranya supaya Yesus ke rumahnya, menjamah kepala anaknya, dan dia yakin anaknya itu akan sembuh. Ini kasus yang pertama. Lalu kita bertemu dengan kasus yang kedua. Perempuan dewasa yang usianya yang sudah 12 tahun berjuang untuk sembuh. Anda bayangkan kalau pendarahan 12 tahun itu menderitanya kayak apa? Ada banyak perempuan misalnya yang kalau dia harus menjalani rutinitas yang tiap bulan aja itu menderita gitu. Ada yang kesakitan, dan kita bayangkan kalau 12 tahun dia berjuang untuk sembuh dari pendarahan. Alkitab mengatakan segala cara dia tempuh, tetapi gak sembuh-sembuh juga. Pengobatan yang ia jalani justru memperparah keadaannya. Nah,
Ada yang berbeda antara Yairus dan perempuan yang pendarahan ini, saudara. Kalau Yairus dalam bayangan dia adalah kalau Yesus mampir ke rumah dan menjamah kepala anakku, pastilah anakku ini sembuh. Tetapi perempuan ini berbeda. Saya itu menyentuh jubahnya saja, udah gak perlu tangan deh, gak perlu muka dengan muka. Paling gak kesentuh sedikit aja jumbanya, pasti aku sembuh. Ini bukan mana yang tingkat keimanannya lebih tinggi, saudara, tetapi masing-masing punya perspektif bagaimana dia bisa mendapatkan kesembuhan. Yang satu kalau tangannya memegang kepala anaknya, kalau Yesus memegang kepala anaknya, yang satu asal aku sentuh sedikit saja jumbai bajunya, maka pasti akan sembuh. Saudara, kalau tadi kita sudah tahu siapa Yairus ini, orang yang lagi ada di atas karirnya, lagi di puncak-puncaknya. Maka siapa sih perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan ini? Ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa dia ini orang kafir. Lihat bahasanya ya, ketika mereka menyebut ini orang kafir, kenapa dia kafir? Nanti kita bisa lihat penjelasannya. Kalau tadi orang yang di rumah Allah, rumah ibadah, yang satunya ini orang kafir, dua orang yang bertentangan. Dari status sosial, saudara, dia sudah tidak masuk hitungan kafir. Belum lagi dalam tradisi Yahudi, dia dianggap sebagai perempuan yang cemar dan najis. Anda bayangkan bahwa ada aturan kalau ada perempuan yang mengalami pendarahan, perempuan itu dikategorikan najis selama 6 hari. Dan dia harus ditahirkan, ada masa dalam tanda kutip ya, kalau bahasa yang lagi tren sekarang itu masa karantina. 7 hari baru kemudian dia itu tahir. Nah kalau 12 tahun saudara, Anda bayangkan. Seumur hidup dia ini najis. Kalau kita buka di dalam kitab Imamat, coba saudara buka kitab Imamat pasalnya yang ke-15. Imamat pasalnya yang ke-15. Imamat 15, di situ kalau diperhatikan mulai dari ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Itu ada gambaran yang sangat clear bagaimana perempuan yang mengalami pendarahan itu lalu dia dikategorikan sebagai orang yang najis. Dan saudara, najis itu kalau dia nggak sembuh-sembuh nih, bukan cuman dia doang yang najis, tetapi orang yang dekat dengan dia najis, tempat tidurnya najis, tempat dia duduk itu najis. Jadi segala sesuatu yang tersentuh oleh tangannya, yang tersentuh oleh tubuhnya menjadi najis. Dan itu butuh proses sampai yang panjang untuk membuat dia bisa tahir kembali. 12 tahun ngalamin pendarahan, saudara, semua itu sudah najis. Tempat tidur, tempat duduk, dia ketemu siapa, orang yang ketemu dia. Saya membayangkan misalnya kalau kita di dalam konteks sekarang ini najis dalam tanda kutip ya saudara. Dalam konteks sekarang, ketika orang yang misalnya kena COVID gitu, lalu mereka harus karantina mandiri dan tidak boleh berdekatan begitu. Kita harus jaga jarak. Kalau saya yang kena COVID, saya benar-benar harus karantina. Lalu semua alat makan dipisahkan dan sebagainya. Artinya betapa saya itu harus benar-benar menjaga diri saya sedemikian rupa supaya saya tidak merusak atau membuat orang lain menderita.
Nah, kalau kita tarik ke belakang, kita misalnya lihat dalam konteks imamat ini, tentu saya nggak bilang bahwa yang COVID najis, tetapi saya mau memberikan gambaran gitu ya. Gambaran betapa orang yang kena pendarahan di dalam tradisi Yahudi itu adalah perempuan yang dianggap sebagai perempuan yang olehnya juga itu najis. Artinya saudara apa? Ada resiko besar yang harus dihadapi ketika perempuan ini harus hadir di tengah kerumunan orang. Karena apa? Dia akan menajiskan orang lain. Jadi resikonya cukup besar. Karena itulah dalam ayat yang ke-44 di dalam bacaan kita mengerti bahwa kenapa dia memilih untuk ya sudah menyentuh saja. Kenapa dia memilih dari belakang. Bisa jadi dia juga sedang berusaha menutupi dirinya, berjuang supaya nggak ada yang terlalu memperhatikan dia. Tetapi mungkin perempuan ini juga sedang menjaga supaya orang lain tidak ketularan najisnya karena aturan keyahudian itu, saudara. Ia seperti tahu diri, gak pantaslah di kerumunan orang gitu. Tidak layak harus berdiri di depan, cukup di belakang. Karena itu yang dia imani adalah asal menjamah saja jubahnya, maka pasti aku akan sembuh. Nah saudara, kalau dari dua tokoh ini kita bisa melihat yang satunya mempertaruhkan harga dirinya, kehormatannya. Anda bayangkan seorang pemimpin rumah ibadah, lalu dia juga ikut-ikutan di dalam kerumunan orang banyak. Dia ikut-ikutan di dalam perkumpulan orang banyak yang berdesak-desakan. Itu seolah-olah ini orang kok nggak ada rasa hormat-hormatnya gitu ya. Tapi dia udah nggak mau tahu soal kehormatan dirinya. Dalam pikirannya adalah ada Yesus di depannya dan dia percaya Yesus bisa menyembuhkan. Yang satunya saudara mempertaruhkan kehidupannya. Hukumannya itu sangat jelas, hukuman mati kalau di dalam kitab Imamat. Kalau ada perempuan yang pendarahan sudah lama begitu lalu dia nekat melakukan sesuatu yang melanggar aturan, sebenarnya hukumannya adalah kematian. Dan dia mengambil resiko itu. Harusnya dia karantina mandiri kalau dalam bahasa kita sekarang. Tetapi dia nekat masuk menerobos di orang banyak. Sebenarnya dia berhadapan dengan hukuman yang membahayakan. Tapi saudara, sekali lagi mereka berjuang melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi impian mereka. Nah, ketika kita sudah mengenal dua orang ini, profil dua orang ini, saudara, sekarang mari kita lihat tantangan apa sih yang mereka hadapi gitu ya. Kalau Yairus ini kan ceritanya adalah ketika dia sudah berhasil bertemu Yesus, lalu dia tersungkur dan dia minta Yesus supaya pergi ke rumahnya, lihat anak perempuanku, sembuhkan dia. Sederhananya dia minta kayak begitu, saudara. Lalu apa yang terjadi? Harus terjeda sejenak, harus apa yang sudah menjadi impian yang menggebu-gebu itu harus berhenti sedikit karena Yesus sedang mengalihkan pikirannya, mengalihkan semua energinya pada perempuan itu yang sakit pendarahan itu. Di tengah kerumunan itu ada orang yang membuat energi pikiran Yesus sepenuhnya tidak lagi kepada Yairus yang akan meminta anaknya supaya disembuhkan, tetapi kepada kerumunan orang. Konsentrasi terbagi. Harusnya menuju ke rumah, tetapi berhenti sejenak. Dan resikonya besar saudara. Waktu mereka seperti beradu dengan waktu. Kalau di ayatnya yang Lukas 8 ayatnya yang ke-40 saudara. Lukas 8 ayatnya yang ke-40.
Di situ dikatakan anak itu, Lukas 8 ayatnya yang ke-42, yang berumur kira-kira 12 tahun. Dan di dalam bacaan selanjutnya keluarganya datang kasih tahu anakmu itu sudah mati. Tadi dalam masa kritis nih, Yesus berangkat di tengah jalan harus berhenti sejenak dan benarlah resiko besar dihadapi. Keluarganya datang dan mengatakan dia udah mati. Sudahlah, kamu gak usah ngerepotin guru lagi, anakmu sudah mati. Seolah-olah apa saudara? Selesai sudah semua perjuangannya untuk anak perempuannya. Tantangan besar dia hadapi ketika apa yang menjadi impian di depan mata harus tiba-tiba berhenti. Dan seolah-olah harapan itu sirna. Kalau perempuan ini tantangannya apa? Tantangannya adalah penghakiman orang banyak. Wong dia menajiskan orang banyak, dia menyulitkan orang banyak. Semua jadi ikut-ikutan najis, sederhananya kayak begitu. Tetapi saudara, ketika mereka menghadapi situasi yang berat itu, Alkitab mencatat anak Yairus sembuh, perempuan ini juga sembuh. Bahkan Yesus menyembuhkan secara total perempuan itu. Ketika Yesus bertanya siapa yang menjamah aku, lalu perempuan itu mengaku. Dan ayat, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Apa artinya saudara? Yesus mengangkat kembali derajat perempuan ini. Orang yang tadi najis, tetapi dia tahu dia mau berjuang terus, dia tahu Yesus yang ada di depannya bisa menyembuhkan, dia singkirkan semua ketakutan dan kekhawatiran, hasilnya dia peroleh. Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit pendarahannya saudara, tapi Tuhan memulihkan status sosialnya. Yang tadinya sudah dianggap rendah oleh orang, lalu Yesus naikkan, Yesus mengatakan anakku. Sebuah sapaan yang menandakan ada penerimaan. Yesus mengakui dia, Yesus mengangkat dia menjadi anaknya. Artinya sebutan anakku itu kayak mengembalikan harga diri seorang perempuan yang selama ini sudah dianggap rendah oleh orang di sekitarnya. Lalu kepada kepala keluarga si Yairus ini, Yesus berkata apa ketika keluarganya berkata bahwa udah anakmu sudah mati, kamu jangan ngerepotin guru. Yesus mengatakan kepada dia, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Dan benarlah saudara, ketika Yesus sampai di rumah Yairus, orang-orang sudah menangis dan mengatakan dia mati. Tetapi Yesus berkata, enggak, dia enggak mati. Dia cuma tertidur. Orang-orang melihat kematian. Tetapi Yesus melihat kehidupan. Anaknya pun sembuh. Saudara, kalau kita lihat cerita di dalam Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56 ini saudara, mari kita cek lagi, apa yang membuat mereka itu tidak menyerah meskipun tekanannya begitu besar. Meskipun kesulitan yang mereka hadapi bukan kesulitan yang biasa. Yang pertama kalau kita lihat ini bahwa mereka sadar benar bahwa tempat mereka berharap adalah Yesus. Mereka sadar benar bahwa tempat mereka menaruh harapan mereka, tempat mereka mengejar impian mereka adalah Yesus, guru mereka. Artinya apa saudara? Mereka sama-sama mau melihat kehidupan, bukan kematian. Kalau kita bandingkan,
Kalau Anda di situ memegang Alkitab, coba buka kitab Markus pasal 5 ayatnya yang ke-26. Markus pasal 5 ayatnya yang ke-26. Di situ diceritakan tentang bagaimana perjuangan perempuan yang mengalami pendarahan ini. Adalah di situ ayat saya bacakan Markus 5 ayat yang ke-25 dan 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada pada. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara bayangkan, segala upaya dia udah lakukan, mungkin dari satu tabib ke tabib yang lain. Hartanya sudah habis, dikatakan semua telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Masih mau berjuang, saudara. Tapi gak ada faedah, bahkan keadaannya semakin memburuk. Kondisi yang semakin memburuk, tapi dia gak menyerah. Begitu dia tahu ada Yesus, imannya itu tetap ada. Dan bahkan iman yang kalau dalam pikiran kita itu, ini iman yang ini banget gitu, cuman bicara menyentuh jubah aja, kok dia yakin Yesus bisa menyembuhkan. Padahal semua pengobatan dia jalani. Habis-habisan. Tapi dia gak menyerah. Rupanya saudara kuncinya apa? Ini lagi satu gelombang dengan Tuhan Yesus. Satu gelombang apa? Yang mereka lihat adalah kehidupan, bukan kematian. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan menangis, dia tidak mati tapi tidur. Ya Yesus melihat kehidupan, bukan kematian, saudara. Sama seperti perempuan itu, semua usaha tidak ada faedah, tapi dia masih tahu masih ada Yesus tempat dia berharap. Yang dia lihat adalah kehidupan. Nah, apa artinya untuk kita, saudara? Kita mau lihat kehidupan atau kematian? Apa yang kita lihat dengan masa depan kita? Kalau kita melihat kehidupan, maka kita percaya tantangan pasti ada, tapi kita mampu menghadapinya. Kita mampu melewatinya. Tapi kalau kita lihat kematian, saudara, kesusahan, kesulitan, kemustahilan, even di depan kita peluang sekalipun, kita akan menganggap itu sebagai ancaman, itu sebagai kesulitan, itu sebagai bencana, itu sebagai langkah yang berat. Bacaan ini rupanya mau mengajarkan kita terlebih dahulu mengubah perspektif kita ketika kita melihat apa yang ada di depan kita. Perspektif kita tentang masa depan itu apa? Gelapkah atau terang? Kehidupankah atau kematian? Kita harus memulai dengan cara pandang kita dulu. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun itu kenapa dia berjuang mati-matian, saudara? Semua upaya dia lakukan. Karena perspektif dia ada kehidupan. Kenapa dia gak menyerah? Karena yang dilihat kehidupan, bukan kematian. Dan kalau kita lihat bagaimana Yesus menyapa orang banyak, menyapa Yairus, ketika keluarganya bilang, anakmu udah mati, sudahlah, gak usah berharap gitu. Kan Yesus berkata, gak usah takut, percaya saja. Rupanya rasa percaya itu menjadi penting. Apa yang kita percaya akan hidup dan masa depan kita. Kita percaya hidup kita akan menjadi lebih baik, atau kita percaya hidup kita akan buruk dan berantakan di depan.
Apa yang kita percaya tentang kehidupan kita ini, saudara? Ketika mereka tak menyerah meski disesah, mau mengatakan bahwa karena mereka yang mereka pandang adalah kehidupan, bukan kematian. Harapan itu pada Yesus, bukan pada kekuatan mereka. Dan yang juga menjadi kunci kenapa kemudian keberhasilan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka impikan, rupanya mereka juga menghadap Yesus dengan rasa hormat, saudara. Yairus ketika dia meminta kepada Yesus, dia tersungkur. Ayatnya yang ke-41 mengatakan begitu. Perempuan itu juga demikian. Ketika Yesus tanya siapa yang menjamah, lalu dia kemudian mengatakan, Yairus pun demikian, saudara. Ketika dia tersungkur, dia meminta kepada Yesus dengan tersungkur, perempuan itu juga ketika Yesus tanya siapa yang menjamah, lalu mereka noleh-noleh dan dia tahu, dia mengaku, dia tersungkur. Ada rasa hormat kepada Tuhan. Mereka penuh hormat kepada Yesus, mereka tahu siapa yang di depan mereka. Dan sikap hormat kepada Tuhan itulah yang ikut mengubah kehidupan mereka. Jadi apa artinya, saudara? Kita mau jangan seenaknya minta kepada Tuhan, jangan berlaku tidak sopan kepada Tuhan. Dia itu Tuhan, kita ini hanya hamba. Dia itu pencipta, kita ini hanya ciptaan. Jangan datang kepada Tuhan itu kayak orang demonstran yang sudah ngamuk-ngamuk pada Tuhan, yang sudah menuntut ini itu gitu. Kita, Anda dan saya datang kepada Tuhan harus tetap dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Kita hanya ciptaannya, bukan sebaliknya. Kita yang menjadi Tuhan, lalu seolah-olah Tuhan ini ciptaan kita dan Tuhan harus melayani semua yang kita mau. Kalau hari ini, saudara, kita belajar tentang tak menyerah meski disesah, maka kita mau mengerti. Yang pertama adalah untuk segala sesuatu yang ada di depan kita, perspektif kita menjadi sangat penting. Sesulit apapun kondisi di depan kita, kita mau melihat apa? Kehidupankah atau kematian? Kalau kita melihat kehidupan, kita akan percaya sesulit apapun kita bisa hadapi itu. Tapi kalau yang kita lihat kematian, bahkan di depan anugerah pun, saudara, kita bisa melihat itu sebagai sumber persoalan, kesulitan, kemustahilan. Namun yang kedua juga kita belajar dari Yairus dan juga perempuan yang mengalami pendarahan ini, taruh harapan itu pada Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Ketika kita menaruh harapan pada kekuatan kita, kita akan menyerah. Bahkan sebelum perang pun kita bisa menyerah. Tapi kalau kita letakkan harapan kita pada Tuhan, maka kekuatan itulah yang kita dapat. Harapan itu yang menguatkan kita. Karena sekali lagi yang kita lihat perspektif kita adalah perspektif kehidupan. Dan yang ketiga, belajar dari Yairus dan juga perempuan yang mengalami pendarahan ini, datang pada Tuhan, datanglah dalam rasa hormat. Dia Tuhan, pencipta, dan kita hanya ciptaan. Jangan seperti orang yang sedang demonstrasi. Seolah-olah kita yang paling tahu segala sesuatu dan Tuhan harus segera melayani keinginan kita. Tetap harus datang dalam hormat.
seperti Yairus, seperti perempuan yang mengalami pendarahan. Alkitab mencatat mereka tersungkur, merasa bahwa mereka tak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Mereka sedang butuh Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Dan benarlah seperti yang Tuhan katakan, saudara, jangan takut, percaya saja. Itu perkataan Tuhan Yesus untuk mereka, tapi juga untuk kita saat ini. Baik saudara, sampai di sini saya menjelaskan tentang perspektif Lukas 8 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Apakah ada Bapak Ibu saudara yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung masukin di kolom komentar. Saya akan coba lihat. Adakah yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau sharing tentang apa yang pernah mengalami, bagaimana meletakkan harapan pada Tuhan dan Tuhan memberikan seperti yang kita inginkan. Ada yang baru bergabung? Silakan Bapak Ibu Saudara kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau kita memperhatikan teks ini, kalau Anda mau bertanya bisa silakan masuk di kolom komentar, saudara. Kalau kita perhatikan teks ini gitu ya, bagaimana perjuangan orang untuk mendapatkan apa yang ia mau, saya rasa ini menjadi sangat relevan untuk kita saat ini. Ada masa yang sulit, yang tidak mudah untuk semua orang gitu ya. Ada yang melihat ini sebagai masa menuai karena di situasi ini justru apa yang menjadi produknya, apa yang selama ini menjadi usahanya, ini yang dibutuhkan, bisa jadi ini adalah masa ia menuai. Tapi ada juga banyak orang yang kemudian mengalami kesulitan gitu. Saya ada pertanyaan, mengapa dalam meminta tolong atau kesembuhan pada Yesus seakan-akan Tuhan terlambat datang seperti Lazarus dan anak Yairus ini. Baik, terima kasih. Kenapa dalam minta tolong atau meminta pertolongan kesembuhan seakan-akan Tuhan terlambat datang? Kalau kita lihat dalam konteks ini, sebenarnya bukan Yesus terlambat, dia sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Tetapi di tengah kerumunan orang banyak itu, Alkitab kan mencatat bahwa Yesus terhenti sejenak langkahnya karena ada satu energi yang keluar dari dirinya, yang dia rasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Jadi ini dalam perjalanan yang kok ya di tengah kerumunan orang banyak itu ada orang yang memang berjuang. Saya membayangkan perempuan ini, dia berusaha masuk di tengah kerumunan orang banyak supaya bisa menyentuh jubah. Jadi kalau dalam konteks ini Pak Andreas, Yesus sedang dalam perjalanan. Kemendesakan kitalah
yang seringkali membuat kita merasa Tuhan kok seperti terlambat. Karena ukurannya adalah waktu kita. Kemendesakan itu dalam perspektif kita. Keterhimpitan itu adalah dalam pikiran kita. Sementara kalau dia teks ini, Yesus sudah tahu dia akan menolong anak Yairus. Anak Yairus tidak akan terjadi apa-apa pada dia. Jadi keterlambatan Tuhan yang seperti lambat menolong itu karena memang dalam perspektif dan dalam pikiran kita. Yang terdesak itu kita, bukan Tuhan. Tuhan selalu mengatur waktunya, selalu pasti yang baik dan selalu tepat pada waktunya. Kita saja yang harus kita akui memang dalam keterbatasan kita nggak bisa memahami sepenuhnya bagaimana jalan Tuhan atas hidup kita. Keterlambatan yang kita rasa hanya karena kemendesakan itu dalam perspektif kita. Tapi Tuhan mah nggak ada kata terlambat. Dia pasti menolong tepat pada waktunya. Begitu Pak Andreas. Yang kedua ada Pak Kristianto, kesulitan dalam perspektif pada dasarnya tidak didasarkan pada iman yang benar. Jika melihat perikop ini, tekanan Tuhan justru ada pada iman yang membuahkan perspektif akan kehidupan. Ya, terima kasih untuk penegasannya. Ini pasti bicara tentang iman yang teguh, ini pasti percaya. Tadi saya mengatakan bahwa yang mereka menaruh percayanya itu kepada Tuhan, bukan pada kekuatan mereka. Terima kasih. Lalu ada Elizabeth Stefani, terima kasih untuk feedbacknya gitu. Ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya? Ya, jadi kalau dari teks ini maka kita belajar bahwa kenapa sih kita dididik untuk tidak menyerah meskipun ada banyak hal yang mungkin menghimpit hidup kita. Mari kita mulai dengan bagaimana perspektif kita melihat di depan kita ini kehidupan. Perjalanan kita ini perjalanan bersama dengan Tuhan. Harapan kita itu kekuatannya pada Tuhan, bukan hanya pada kekuatan kita sendiri. Harapan pada Tuhan itulah yang menguatkan kita sehingga kita bisa menjalani meskipun sulit. Mari kita ada di dalam cara pandang yang sama dengan cara pandang Tuhan Yesus. Semua orang melihat kematian, tapi Yesus melihat kehidupan. Kita juga mari belajar seperti itu. Mungkin semua orang melihat ini masa yang sulit. Ya, kita tidak bisa terhindar. Kita nggak bisa juga berpura-pura bahwa ini bukan masa yang sulit. Tetapi kita selangkah lebih maju. Kita lihat bahwa di depan itu ada kehidupan kok, bukan kematian. Tidak ada yang terlalu terdesak dan terlambat di dalam Tuhan. Namun sekali lagi seperti apa yang dialami oleh apa yang dijalani oleh Yairus dan perempuan itu, datang kepada Tuhan itu datang dengan rasa hormat. Selalu ingat kita hanya ciptaan dan Dia adalah pencipta. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada lagi, kita bisa selesai. Ada yang baru bergabung. Ya, saudara, saya rasa sampai di sini kelas pemahaman Alkitab kita. Kiranya kita semua semakin dikuatkan oleh Tuhan
dan kita semakin melihat di depan kita itu ada kehidupan, bukan kematian. Kehidupan di dalam arti ada harapan dan ada kekuatan dan jalan keluar. Oke, sampai di sini pemahaman Alkitab kita, dan saya mau mengajak kita semua, kalau nggak ada lagi yang bertanya saya cek dulu, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih kami boleh belajar dari kepala rumah ibadat Yairus dan juga perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Terima kasih Engkau mengajarkan kami supaya kami boleh melihat kehidupan di depan kami. Apapun kesulitan yang kami hadapi, tapi kami tahu dalam Tuhan ada kehidupan. Dan biarlah rasa percaya kami bukan pada kekuatan dan kemampuan kami, tapi pada Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu. Bahkan yang mampu membangkitkan orang mati. Terima kasih untuk firman-Mu, dan tolong kami supaya kami senantiasa datang dalam rasa hormat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai di sini pemahaman Alkitab kita, dan jangan lupa besok ada doa malam, ada malam kesaksian. Kita akan bersama-sama menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.